Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Retno harap sehat ya dan tetap semangat. Episode hari ini kita akan membahas tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu ejaan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebutkan KBBI, ejaan merupakan suatu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, lalu kalimat, dan lain sebagainya. Tapi kali ini kita tidak membahas tentang penulisan ejaan ya, melainkan tentang sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Nah, sejarah ini mengandung beberapa perjalanan ya teman-teman, seperti perubahan-perubahan yang selalu direvisi, yang selalu ingin disempurnakan sehingga mendapatkan suatu ejaan yang paling sempurna dan bisa digunakan sebagai bahasa kita sehari-hari serta baku tentunya. Nah, ada 7 perjalanan di dalam sejarah ejaan yang ada di Indonesia. Mau tahu apa? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini berada pada awal abad 20. Nah, kalian tahu nggak sih abad 20 itu tahun berapa? Nah, abad 20 itu ada di tahun 1901 sampai 1947. Kenapa sih kok dinamain sebagai ejaan Van Ophuijsen? Nah, kenapa dinamain ejaan Van Ophuijsen? Itu karena Charles Van Ophuijsen itu yang membuat dan menyusun ejaan tersebut. Jadi penulisnya menamakan dengan menggunakan namanya sendiri, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini dibuat pada tahun 1986, namun diresmikan oleh kolonel pada tahun 1901. Nah, di dalam ejaan ini terdapat bahasa Melayu, tetapi penulisannya menggunakan bahasa Latin. Kenapa kok menggunakan bahasa Melayu, teman-teman? Karena pada zaman dahulu kan ada penjajahan ya, jadi menggunakan bahasa Melayu. Jadi di ejaan ini pun masih menggunakan bahasa Melayu, seperti itu. Nah, untuk contohnya itu seperti kata saya, itu dituliskan menjadi saja, S-A-J-A. Dan yang kedua yaitu ada kata umur, itu dituliskan menjadi umur, jadi O-E-M-O-E-R, jadi umur, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi bisa disebut juga dengan ejaan Republik, di mana ejaan ini ada pada tahun 1947 sampai 1956. Nah, di mana ejaan sebelumnya kan masih dinilai ribet ya teman-teman. Jadi masih ada keinginan untuk adanya perubahan ke yang lebih baik lagi ya, seperti itu. Nah, pada tahun 1938 tepatnya di Kota Solo mengadakan suatu kongres atau rapat. Nah, di mana rapat ini mendiskusikan apakah ejaan sebelumnya itu perlu diubah atau tidak. Ternyata hasil diskusinya beberapa pihak memutuskan untuk mengadakan adanya perubahan seperti itu. Nah, perubahan itu dikenal sebagai ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, di mana ejaan Suwandi ini terdapat 2 perubahan. Yang pertama, itu perubahan huruf OE menjadi U. Nah, seperti kata tutup, nah itu kan tulisannya T-O-T-O-E-P, seperti itu ya. Menjadi kata tutup, T-U-T-U-P, seperti itu. Lalu kata nikmat, jadi N-I strip M-A-T, seperti itu. Itu menjadi kata nikmat, itu. Yang kedua yaitu perubahan pada huruf E. Nah, huruf E zaman dahulu kan ada garis di atasnya kan. Nah, itu garisnya itu dihilangkan teman-teman. Jadi nggak ada garisnya itu. Seperti kata beras itu harusnya B-E terus ada garisnya R-A-S. Itu menjadi kata beras aja. Jadi B-E-R-A-S. Lalu kata sejuk itu S-E itu ada garisnya J-U terus K. Itu menjadi S-E-J-U-K, seperti itu. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Ejaan ini bisa disebut juga dengan ejaan Prijono Katoko. Nah, ejaan ini ada di tahun 1956 sampai 1961. Nah, pada tahun 1954,
itu diadakan Kongres 2, tepatnya di Medan. Nah, Kongres ini membahas tentang perubahan ejaan. Nah, Menteri Pendidikan pada waktu itu sedang menyusun patokan-patokan yang akan diubah dari ejaan yang sebelumnya. Nah, perubahan ejaan itu disebut dengan ejaan pembaharuan. Nah, perubahan pada ejaan ini terdapat pada perubahan katanya sendiri ya, seperti kata kerbau. Nah, itu menjadi kerbau. Jadi KERBAU menjadi KERBAW, seperti itu. Lalu yang kedua ada sungai, itu menjadi sungai. Jadi SUNGAI menjadi SUNGAY, seperti itu. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini ada pada tahun 1961 sampai 1967, di mana pada ejaan ini itu terdapat kesulitan di dalam penulisannya. Nah, kesulitan ini seperti pada kata DJ, terus TJ, terus NG, terus dan lain sebagainya. Nah, penulisan DJ itu bisa diganti sebagai C, dan penulisan TJ itu bisa diganti sebagai C. Nah, contohnya seperti kata sejajar, itu menjadi sejajar. Jadi SEJAJAR itu menjadi SEDJAJAR. Lalu kata mencuci itu menjadi mencuci. Nah, MENCUCI itu menjadi MENTJUTJI, seperti itu ya. 5. Ejaan lembaga kesusastraan. Ejaan ini bisa disebut juga dengan ejaan baru. Nah, ejaan ini ada pada tahun 1967 sampai 1972, di mana pemerintah sendiri itu selalu ingin memberikan perubahan di dalam ejaan. Nah, pembaruan di dalam ejaan ini meliputi seperti kata C itu berubah menjadi Y, lalu TJ menjadi C, lalu NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, terus CH menjadi KH. Seperti kata ekstra, itu kan EXTRA, itu menjadi EXSTRA, ekstra. Lalu kata guerilla, jadi itu menjadi kata gerilya, GERILLYA, seperti itu. 6. Ejaan yang disempurnakan atau bisa disebut dengan EYD ya teman-teman, itu ada pada tahun 1972 sampai 2015. Nah, ejaan ini diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1972 dan dibagi menjadi 3 tipe. Ada EYD edisi 1, lalu EYD edisi 2, dan terakhir EYD edisi 3. Dapat pembaruan seperti yang sebelumnya, namun ada tambahan di dalam ejaan ini, seperti kata DJ menjadi J, terus TJ menjadi C, terus NJ menjadi NY, terus SJ menjadi SY, terus CH menjadi KH, namun ada tambahan yaitu Y menjadi I. Seperti kata pantai itu PANTAY itu menjadi PANTAI, jadi pantai. Nah, lalu ada panitia, itu menjadi panitia, itu dari kata PANYTYA itu menjadi PANITIA, jadi panitia, seperti itu. 7. Ejaan Bahasa Indonesia atau seringkali kita sebut dengan EBI. Nah, EBI ini ada di tahun 2015 sampai saat ini, di mana ejaan yang sebelumnya itu kan ada kata sempurna ya teman-teman. Nah, itu masih dirasa tidak puas oleh masyarakat sendiri, karena kata sempurna kan kata yang tidak akan diadakan perubahan ya. Namun di ejaan yang sebelumnya itu terdapat 3 edisi perubahan. Jadi di ejaan ini diadakan perubahan lagi, seperti itu. Nah, di dalam ejaan ini itu terdapat 20 penambahan, lalu 10 penghilangan, lalu 4 pembaharuan, dan yang terakhir yaitu 2 pemindahan. Di mana ejaan ini
dapat merubah kata yang mungkin dirasa tidak baku menjadi kata yang lebih baku. Contohnya seperti kata apotik itu ditulis menjadi apotik. Jadi apotek, apotik. Nah, terus kata rezeki itu ditulis menjadi rezeki, seperti itu. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.